Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Palongbendo yang sangat saya banggakan. Anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang jaringan komputer yang bagian 2. Jadi materi ini lanjutan dari materi yang kemarin. Baik, langsung kita ikuti. Nah, anak-anak, yang akan kita bahas adalah sistem keamanan jaringan komputer. Apa sih yang dimaksud dengan keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah suatu cara untuk suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan tersebut. Jadi keamanan jaringan ini suatu cara atau sistem yang digunakan dengan tujuan utama, yakni agar jaringan terhindar dari berbagai ancaman luar, baik itu penyusupan, perusakan, dan hal-hal lain yang merugikan sistem jaringan tersebut. Tujuan membuat keamanan jaringan adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan yang berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung atau tidak langsung, yang dapat mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam suatu jaringan. Jadi tujuan pokok adalah mengamankan sebuah jaringan dari berbagai macam gangguan dari luar. Kemudian dalam sebuah jaringan harus dipastikan aman agar sebuah sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, apa sih yang menjadi landasan dibuatnya suatu keamanan jaringan? Yaitu banyaknya serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack akhir-akhir ini yang sering kali terjadi. Kejahatan komputer atau biasa disebut cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh kelompok atau orang yang ingin menembus keamanan sebuah sistem. Jadi cybercrime ini sekarang lagi marak karena pencurian data, kemudian perusakan sebuah data dalam suatu jaringan ini dilakukan dengan cybercrime, sehingga security attack atau keamanan sistem informasi harus ditingkatkan. Beberapa kemungkinan tipe serangan yang dilakukan oleh penyerang atau penyusup. Ada 4 secara utama. Yang pertama adalah interception, yang kedua adalah interruption, ketiga fabrication, yang keempat modification. Kita bahas satu persatu secara singkat. Interception yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Jadi para penyerang ini mereka tidak mempunyai wewenang, tapi telah berhasil mendapatkan hak akses untuk informasi. Yang kedua, interruption. Penyerang telah dapat menguasai sistem, tetapi tidak keseluruhan, karena admin yang asli masih bisa login. Jadi jaringan atau sistem keamanan ini sudah bisa dimasuki orang, tapi seorang admin atau pengelola jaringan itu masih bisa masuk. Yang ketiga, fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Jadi penyerang atau orang yang menyusup ke dalam jaringan itu sudah bisa memasukkan sebuah objek palsu berupa data, gambar, atau video atau yang lain dalam sistem target tanpa diketahui oleh yang punya jaringan. Yang keempat, modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Jadi di sini siapapun tidak bisa masuk, walaupun yang punya atau biasa disebut admin ini sudah tidak bisa masuk lagi.
ini tingkat kerusakannya sudah 100% dan sudah diambil alih oleh penyerang atau biasa disebut dihack. Selanjutnya, metode keamanan jaringan. Nah, pembatas bagaimana mengatasi jaringan itu supaya lebih aman lagi. Banyak cara. Salah satunya adalah pembatasan akses pada suatu jaringan. Nah, ini dibagi menjadi beberapa caranya, yaitu yang pertama internal password authentication. Password lokal untuk login ke sistem harus merupakan password yang baik serta dijaga dengan baik. Yang kedua, server-based password authentication. Termasuk di mana setiap service yang disediakan oleh server tertentu dengan suatu daftar host dan user yang boleh dan tidak boleh menggunakan service tersebut. Jadi di sini metode keamanannya sudah bertingkat. Biasanya yang digunakan aplikasi adalah Kerberos server, TCP wrapper, dan sebagainya. Yang ketiga, server-based token authentication. Metode ini menggunakan authentication sistem yang lebih ketat, yaitu dengan menggunakan token atau smart card, sehingga untuk akses tertentu hanya bisa dilakukan oleh login tertentu dengan menggunakan token khusus. Jadi ini lebih aman. Hanya beberapa orang yang mempunyai token di samping password, dia harus mempunyai token atau perangkat lain, misalnya smart card atau kartu pintar yang berisi kode khusus untuk memasuki jaringan tersebut, sehingga lebih aman. Tanpa password, tanpa token, dia tidak bisa masuk. Ada firewall dan routing control. Firewall melindungi host-host pada sebuah network dari berbagai serangan. Dengan adanya firewall, semua paket sistem di belakang firewall dari jaringan luar tidak dapat dilakukan langsung. Di sini misalnya kalau menggunakan firewall dalam operating system Microsoft Windows, itu sudah ada namanya Windows Defender. Nah, di situ nanti jika diaktifkan, maka aplikasi yang mau diinstal, kemudian jaringan-jaringan akses dari luar akan diblokir semua sehingga tidak bisa masuk. Metode enkripsi pada jaringan komputer. Kemudian cara mengamankan yang kedua menggunakan metode dan mekanisme tertentu. Yang pertama enkripsi, yaitu salah satu pembatasan akses, yaitu proses enkripsi. Enkripsi ini bentuknya, cara kerjanya mengkode data dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh sistem yang mempunyai kunci untuk membaca. Jadi berupa kode-kode tertentu, kemudian sistem tersebut yang bisa membaca. Kedua, terminologi kriptografi. Kriptografi adalah merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Terminologi enskripsi, deskripsi. Proses yang digunakan untuk mengamankan sebuah pesan yang disebut dengan plain text menjadi pesan tersembunyi disebut ciphertext, adalah encryption. Nah, ciphertext itu apa? Yaitu sebuah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Hanya sistem tertentu yang mempunyai kode-kode tertentu yang bisa membaca data-data tersebut, sehingga lebih aman. Kemudian ada digital signature, digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan, integritas, dan non-repudiation. Yang terakhir, algoritma checksum atau hash, digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Satu atau lebih mekanisme dikombinasikan untuk menyediakan security service. Jadi jika menggunakan metode atau mekanisme tertentu, jaringan itu bisa kita gunakan enkripsi, terminologi kriptografi, terminologi enskripsi, deskripsi, digital signature, dan terakhir adalah algoritma checksum. Teknik enkripsi. Yang pertama adalah DES, Data Encryption Standard. Adalah
sebuah algoritma enkripsi sandi blok kunci simetrik dengan ukuran blok 64 bit dan ukuran kunci 56 bit. Tetapi saat ini teknik enkripsi DES ini sudah tidak digunakan lagi karena terlalu pendek atau terlalu singkat sehingga mudah untuk dipecahkan oleh penyerang-penyerang jaringan. Kemudian yang kedua adalah RSA, Reverse Samir Edelman. Algoritma RSA adalah algoritma enkripsi dan autentikasi yang paling umum digunakan dan termasuk sebagai bagian dari web browser. Nah, RSA ini atau Reverse Samir Edelman ini yang paling banyak digunakan saat ini untuk teknik enkripsi suatu data atau suatu password. Prinsip dasar koneksi perangkat jaringan. Kita lihat, di situ ada sebuah jaringan sederhana. Prinsip dasarnya hampir sama jaringan kecil besar seperti ini. Ini disebut jaringan lokal, yaitu sebuah jaringan komputer yang luas wilayahnya kecil, hanya mencakup wilayah lokal. Jaringan lokal biasanya menggunakan perangkat-perangkat cukup sederhana, misalnya kabel UDP atau kabel LAN, switch, router, dan beberapa perangkat lainnya. Contoh dari jaringan lokal antara lain jaringan di lingkup kantor, sekolah, kampus, di warnet, kemudian yang terakhir ada mungkin di WiFi. Nah, bentuk jaringan seperti itu, di tengah-tengah ada LAN, ada switch ya, ada switch atau tempat dihubungkannya, colokannya beberapa komputer menjadi satu sehingga komputer-komputer di atas ini ada 5 komputer itu bisa berhubungan antara satu dengan yang lain. Terutama komputer yang di situ disebut terminal 1, 2, 3, 4 itu bisa mengakses data yang ada pada server. Bisa mengirimkan data, mengakses data, kemudian mengembalikan lagi. Nah, ini bentuk jaringan. Sebagaimana di sebuah WiFi, di WiFi di warung-warung, di kafe, di rumah makan, di balai desa, di sekolah, atau tempat-tempat yang menyediakan WiFi itu hanya dipasang satu alat. Kalau di situ switch, di situ namanya access point. Kemudian access point ini dihubungkan dengan internet, maka semua perangkat akan terhubung dengan access point dan bisa mengakses internet dengan melalui perantara access point yang digunakan. Seperti di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Baik anak-anak, ini adalah tentang jaringan, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kesimpulannya bahwa jaringan itu perlu sistem keamanan yang cukup bagus, sehingga apa? Tidak bisa dimasuki oleh penyusup atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sistem jaringan itu tidak mungkin tidak bisa dimasuki orang, pasti bisa. Karena sistem jaringan itu adalah alat komunikasi imbal balik antara dari komputer klien ke komputer server, sehingga siapa saja bisa mengaksesnya, maka dia bisa memasukinya, juga bisa merusaknya. Untuk itulah diperlukan sistem keamanan komputer dan jaringan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.